Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngulik. Pada video kali ini saya akan membuat alat yaitu belt sander. Alat tersebut saya akan buat dengan memanfaatkan dinamo bekas pompa air ini. Nah, yang saya akan ambil yaitu bagian dinamonya saja. Untuk bagian pompa dipisahkan saja kan tidak dipakai. Nah, ini bagian dinamo. Nah, pada bagian dinamo ini yang menonjol nanti akan diratakan, dipotong saja. Nah, ini dia bagian depan dinamo, setelah dipotong diratakan saja seperti itu. Lanjut pengecatan dinamo yang sudah dibersihkan agar nantinya tidak berkarat kembali. Untuk lapisan pertama seperti biasa saya kasih cat epoksi agar cat selanjutnya merekat dengan kuat. Selanjutnya saya memilih cat orange sebagai warna dari dinamo ini. Ini dia penampakan dari dinamo yang sudah saya cat. Seperti biasa saya memilih warna orange dan hitam untuk alat yang saya buat. Selanjutnya pembuatan roller depan. Ini terbuat dari pipa. Nanti pipanya diukur selebar ukuran dari amplas. Dilebihkan sekitar 5 mili. Nah, ini setelah dipotong nanti dipasangkan di dinamo seperti berikut. Nah, ini nantinya seperti ini sobat ngulik semua. Oke. Nah, ini adalah kipas dari pompa, jangan dibuang karena masih dipakai. Nanti sebagai dudukan dari roller yang depan seperti ini. Nah, nanti kita potong kipas ini sesuai dengan lingkaran pipa. Nah, lingkaran pipa seperti ini. Setelah kipas dipotong diratakan agar bulatannya sempurna. Nah, ini kipas setelah dipotong sesuai dengan diameter pipa. Nah, karena kipas ini berbahan aluminium jadi tidak bisa langsung dilas dengan pipa, maka dari itu saya buat plat dengan ukuran yang sama dan diberi lubang. Nanti plat besi ini yang dilas disatukan dengan pipa. Kipas yang terbuat dari aluminium disatukan dengan plat besi, kemudian diberi skrup sebagai pengikat antar keduanya. Kemudian dilakukan pengelasan antara pipa dan dudukan plat besi.
ini adalah hasil dari pengelasan antara pipa dan plat besi. Hasil pengelasan kemudian dihaluskan menggunakan gerinda, hasilnya seperti ini. Pada ujung as saya menambahkan bos drat, nanti saya tempelkan di las di ujung. Nah, ini ukurannya 6 mili sebagai nanti pengikat roller yang depan. Lanjut pembuatan roller belakang, sama terbuat dari pipa dan kedua ujung ditutup menggunakan plat yang dilubangi di bagian tengahnya. Nah, ini roller yang sudah jadi, sudah dilas dan sudah dirapikan menggunakan gerinda. Selanjutnya saya buat pola dari duplek. Nah, nanti dipotong plat ini 4 mili. Nah, ini hasil pemotongan dibentuk seperti berikut. Selanjutnya pemotongan plat seperti berikut. Ini sebagai bracket tengah, nantinya ditempelkan seperti ini. Yang satu diikat menggunakan lasan, yang satu menggunakan baut. Bracket yang sebelah dipasangkan dengan cara dilas. Lanjut ke pengelasan bracket yang kedua. Pada ujung bracket samping bagian depan saya membuat lubang. Ini nantinya saya akan pasangkan klaher. Ini akan menahan roller bagian samping. Nah, setelah dicoba dirangkai kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini kita tinggal menambahkan alas di sini menggunakan plat. Nah, ini platnya, plat 1,5. Setelah dipotong, dicoba dipasangkan terlebih dahulu. Nah, pada belakang plat disengaja digaris menggunakan gerinda agar mudah saat melakukan penekukan. Nah, lanjut proses penekukan. Nah, ini platnya sudah jadi, kita coba dulu. Coba dipasangkan. Nah, ini plat setelah dipasangkan sudah ngepas. Kemudian pada bagian samping diberikan lubang kiri dan kanan. Ini bertujuan untuk mensetel bisa naik atau turun si plat tersebut. Saya coba nyalakan dinamo, nanti saya tes berfungsi apa tidak. Nah, seperti ini ternyata berfungsi. Ini masih dipegang dengan tangan. Oke, mantap. Nah, pada bagian belakang sebagai penarik roller agar amplas dapat kencang, saya pasangkan per kiri dan kanan seperti berikut. Pada roller bagian depan saya lapisi dempul dan saya bentuk agar bagian tengah lebih menggelembung dari samping. Oke, lanjut ke tahap pengecatan bracket-bracket yang telah dibuat.
Nah, ini adalah hasil dari dinamo dan braket-braket yang sudah dibuat dan sudah dicat, tinggal melakukan proses pemasangan atau perakitan. Oke sobat ngulik, saatnya perakitan. Jadi ini adalah bahan yang telah di finishing, telah dicat. Ini saja. Pasang motor. Pasangkan roller. Sekarang kita pasangkan bagian sebelah sini. Pasangkan dulu.
sobat ngulik, karena dinamo motor ini putarannya konstan atau tetap, jadi nggak bisa diatur kecepatannya. Maka dari itu saya akan menambahkan ini dimmer untuk mengatur kecepatan atau speed controller. Nanti akan saya pasang di sini belakang, di bagian belakang, agar tidak menghalangi area pengamplasan ke area yang akan dipakai di sini. Kita balikan dulu. Balikan. Nah, ini dimmer saya pasang di belakang. Ini harus dibor dulu, dilubangin. Nah, ini udah dibikin lubang, nanti posisinya seperti ini. Nah, dimmer. Oke, kita pasang. Nah, untuk pemasangan seperti ini. Bagian atas ini dari beban atau dari dinamo ini, kemudian dua yang bawah ini menuju ke listrik 220 volt. Ini udah kepasang, tinggal kita coba dahulu. Ini knopnya dipasang. Coba dulu pasangkan semua. Nah, sobat ngulik, jadi ini belt standarnya itu udah jadi. Kemudian untuk grid atau tingkat kekasaran dari amplas itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat ngulik semua, dengan catatan diameter atau panjang dari amplas ini harus sama. Kemudian sekian untuk video kali ini, ditunggu lagi video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk telah menonton. Salam ngulik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.